Untuk kebijakan terbaru sampai saat ini dan kemarin ya sahabat, perlu diketahui dari minggu-minggu kemarin ketika ada peraturan-peraturan baru yang diterapkan oleh pemerintah Arab Saudi, sebetulnya akhir dari peraturan tersebut, kebijakan tersebut itu adalah hari ini. Hari ini ya. Dan ternyata karena melihat dari perkembangan COVID semakin meningkat, akhirnya waktu itu saya adalah salah satu mutawwid yang diberhentikan dari Madinah untuk berangkat ke kota Mekah untuk melaksanakan ibadah umroh. Bus pertama yang di stop oleh polisi dan disuruh balik lagi ke kota Madinah dikarenakan penyebaran COVID itu. Dan akhirnya sampai detik ini kurang lebih 1 tahun, dan bahkan perlu sahabat ketahui kebijakan yang dari dulu dengan sekarang itu sudah sangat berbeda. Kalau dulu ya kan mungkin tidak diperbolehkan keluar, diam di rumah, ya, dan apa namanya itu ada batasannya. Kalau sekarang batasannya tambah ketat ya, ketat banget ya. Beda dengan peraturan yang sebelumnya. Kalau sebelumnya sih saya lihat dari 10 hari sebelumnya, dari peraturan yang sampai 1 tahun, memang peraturan itu untuk masuk ke Masjidil Haram itu hanya kayak satu petugas yang nanya, istilahnya di satu pintu gitu. Kalau sekarang, kemarin saya dengan Cak Faiz Selamat masuk ke Masjidil Haram itu di 3 petugas. Jadi pintu utama, pintu kedua, pintu ketiga itu ditanya semua oleh petugas. Jadi kalau misalnya kita lulus di pintu pertama, belum tentu pintu kedua. Karena kalau misalnya tidak ada peraturan seperti itu, tentunya ketika ada jemaah yang datang banyak dan ada penyebaran COVID di lapangan, khususnya di Masjidil Haram, tentunya yang menjadi efek buruk itu pastinya Arab Saudi. Ya. Iya, bisa melaksanakan ibadah puasa, karena sebentar lagi kita akan melaksanakan ibadah bulan puasa, bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita juga disampaikan ke bulan yang penuh berkah, penuh ampun, dan mudah-mudahan kita diberikan kesempatan oleh Allah bisa segera sampai ke Baitullah, bisa segera menjalankan ibadah umroh dan ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Neng Madu. Gimana kabar kalian semua dimanapun berada? Mudah-mudahan selalu diberi kesehatan dan dilancarkan segala urusannya, amin. Nah, di video kali ini Neng Madu kedatangan tamu. Siapa beliau ya? Nah, siapa nih? Kak Sahabat Salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, alhamdulillah hari ini bisa datang lagi ya. Dan saya ucapkan untuk semua teman-teman dari subscribernya Neng Madu ya, apa kabarnya, dan saya ucapkan assalamualaikum untuk semuanya. Mudah-mudahan sahabat yang menonton diberikan kesehatan oleh Allah. Amin. Dan dilancarkan segala urusannya. Amin. Terima kasih ya. Sama-sama. Nah, berapa hari Kak di Taif nih? Saya di Taif alhamdulillah sudah 1 hari sih. 1 hari ya. Gimana nih cuaca Taif? Cuaca Taif sih sebetulnya alhamdulillah sih masih sama ya, tapi kayaknya untuk cuaca dinginnya agak sedikit berkurang ya, karena memang saya lihat saya nikmati kemarin ketika datang ke kota Taif, memang cuacanya itu sangat luar biasa ekstrim ya, dingin banget. Masih dingin banget ya Kak. Dan sekarang agak sedikit mengurang ya, karena saya bisa keluar malam, maksudnya itu nggak harus berpakaian tebal gitu. Terus yang di Jeddah sendiri gimana nih cuacanya Kak? Kalau di Jeddah sih termasuk sudah panas ya. Sudah panas? Karena kenapa, saya sudah berapa hari di kota Jeddah, alhamdulillah sudah hampir 4 hari di kota Jeddah, ternyata cuacanya memang sangat panas banget. Bahkan dari kemarin saya akan bersama Cak Faiz Selamat ya, ada acara di kota Mekah dan kota Jeddah, dan ternyata 2 kota ini memang sangat panas gitu. Kalau sudah jam 12, sudah luar biasa. Makanya untuk para sahabat semua nih yang insya Allah sebentar lagi mau melaksanakan ibadah umroh, mudah-mudahan disegerakan ya. Nah, oleh karena itu tetap harus menjaga kesehatan para sahabat, harus bisa beradaptasi dengan cuaca, karena di cuaca 2 kota ini sangat berbeda. Karena sebagian besar para jemaah itu biasanya kan berkunjung ke kota Madinah dengan kota Mekah, sedangkan beda cuaca ya. Kalau di Madinah cuaca dingin, dan di kota Mekah itu cuacanya panas. Nah gitu. Teman-teman, sebenarnya Neng Madu nih mau ngobrol santai sama Kak Sahabat Salam. Mau ngobrol apa? Ya ini kebijakan baru ini nih loh Kak, tentang seputar Arab Saudi. Biar Neng Madu tahu ya, teman-teman juga pengen tahu gitu. Gimana penjelasannya buat Kak Sahabat Salam. Untuk peraturan yang baru ya, kebijakan terbaru dari pemerintah Arab Saudi,
Sahabat, sebetulnya gini nih, saya tertarik sama ini nih. Saya gorengnya makanya sebelum saya bahas biar sahabat-sahabat tidak fokus terhadap satu obrolan. Nih Madu, kenapa sih kalau menaruh figura itu kok tidak fotonya? Kenapa? Kok lebih ke pemandangan gitu? Karena Neng Madu suka banget ya kan dari kecil ini dengan figura seperti kayak bunga-bunga, kayak hiasan di gunung, seneng banget dari kecil itu. Dari kecil memang suka ya. Betul banget suka. Makanya saya lihat memang sahabat di living roomnya, di ruang tunggunya aja, masya Allah ya. Di sini hampir rata-rata setiap foto, setiap figura yang ada frame-nya itu gak ada fotonya Neng Madu bersama suami ya. Gak ada ya. Karena apa sih namanya? Takut viral ya. Iya, takut viral. Kadang Neng Madu mana disangkanya sendiri, enggak Neng Madu punya suami loh. Kita tunggu aja, pengen tahu suami Neng Madu siapa, lihat aja ya pokoknya. Tapi yang pasti saya senang gitu ketika masuk ke sini, dan suasananya itu memang sejuk, apalagi banyak akuarium dan juga bunga-bunga, karena saya juga sedikit banyak sih suka bunga gitu ya. Masa? Iya dong. Sama dong. Nah, ini separuh loh Kak. Iya, nanti bisa dilihat-lihatin ya. Boleh Ya. Sebetulnya nih, untuk kembali ke pembahasan barusan, kenapa apa saja sih peraturan terbaru dari pemerintah Arab Saudi? Kak, biar teman-teman lebih tahu lagi. Mudah-mudahan juga ini informasi ya bermanfaat untuk para sahabat. Untuk kebijakan terbaru sampai saat ini dan kemarin ya sahabat, perlu diketahui dari minggu-minggu kemarin ketika ada peraturan-peraturan baru yang diterapkan oleh pemerintah Arab Saudi, sebetulnya akhir dari peraturan tersebut, kebijakan tersebut itu adalah hari ini. Hari ini ya. Dan ternyata karena melihat dari perkembangan COVID semakin meningkat, akhirnya pemerintah Arab Saudi menambah peraturan tersebut. Makanya mau tidak mau ya, terima tidak terima, kita harus menerima. Dan apabila kita melanggar, maka kita akan dikenakan denda sebesar 10.000. Itu sangat luar biasa sekali ya. Untuk kita, apalagi perlu sahabat ketahui, kita semua sekarang sudah keuangan ya di Arab Saudi sudah mulai merosot banget. Dan kita, pekerjaan kita juga tidak berkurang ya, berkurang kayak seperti yang dulu-dulu ya. Betul, yang dulu-dulu mungkin semua TKI yang ada di Arab Saudi mempunyai aktivitas, mempunyai pemasukan. Kalau sekarang sudah sedikit banget ya pemasukannya, apalagi pas kena denda. Mudah-mudahan tidak ya. Tidak ya, jangan sampai deh. Iya, makanya untuk para sahabat-sahabat semua, ini kebijakan-kebijakan terbaru ini tentang persyaratan untuk bisa masuk ke perhotel, ke mall, ke Masjidil Haram, ke toko-toko harus melalui aplikasi Tawakalna ya. Tentunya ini sangat berpengaruh banget terhadap pertokoan-pertokoan yang ada di Arab Saudi, wabil khusus nih penjualan-penjualan. Karena alasan pertama, kalau misalnya kita tidak mempunyai Tawakalna, tentunya kita tidak bisa masuk. Benar nggak? Iya, akhirnya misalnya ada sekitar 100 orang yang mau masuk ke mall, maka secara tidak langsung kalau misalnya mereka tidak punya Tawakalna, separuhnya berarti 50 orang yang bisa masuk. Dan kemarin Kak Salam kan pergi ke Mekah ya. Terus gimana itu? Peraturannya di sana itu? Peraturan yang di sana kurang lebih sama dengan peraturan yang baru-baru diterapkan pada tahun yang lalu. Karena ini sekarang sudah hampir 1 tahun ya. Karena perlu diketahui para sahabat semua dari subscribernya Neng Madu, kebijakan peraturan terbaru selama adanya COVID, kalau nggak salah itu sekitar 27 Februari, dan sekarang sudah memasuki 7 Februari ya. Hampir udah lewat Kak. Enggak, belum, karena sekarang tanggal berapa belas ya? 14 ya. 14 pokoknya kurang lebih hampir 1 tahun ya. Karena kenapa saya ingat banget, waktu itu saya adalah salah satu mutawwid yang diberhentikan dari Madinah untuk berangkat ke kota Mekah untuk melaksanakan ibadah umroh. Bus pertama yang di-stop oleh polisi dan disuruh balik lagi ke kota Madinah dikarenakan penyebaran COVID itu. Dan akhirnya sampai detik ini kurang lebih 1 tahun, dan sampai detik ini juga pemerintah masih melakukan kebijakan-kebijakan tersebut. Dan bahkan perlu sahabat ketahui, kebijakan yang dari dulu dengan sekarang itu sudah sangat berbeda. Kalau dulu ya kan mungkin tidak diperbolehkan keluar, diam di rumah. Ya, dan apa namanya itu ada batasannya. Kalau sekarang batasannya tambah ketat ya. Ketat banget ya. Walaupun kita dikasih kebebasan keluar,
nggak ada jam malam, Jam malam, tetapi di sini sekarang sudah tidak diperbolehkan ke mall. Tanpa tawakalna Iya, ya tanpa aplikasi tawakalna. itu. Dan untuk barusan dari pertanyaan Neng Madu seperti apa sih? Saya sini dulu. Apa sih? Ini Sini dulu, sini jelalatan ini. Kayaknya harus dicoba nih satu-satu. Sini Kak, dulu Neng Madu. ini mah meriah-meriahkan, Ini jualan? cuma enggak, seneng aja gitu ya, nggak tahu, seneng banget dengan dekor-dekor kayak gini. Ini bukan mahalnya loh, cuman Seneng apa ya, seneng bercampur-campur banget ya. gitu, campur-campur modelnya. Berarti itu kalau loh. selesai video ini berarti dapat saya. Banyak Ini banget ini masa dapatnya. murah kasalam nggak mungkin lah. Tapi yang pasti ini 1, 2, 3, 4, Aduh, 5, gitu. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Kenapa nggak sekalian jualan ya? Siapa tahu nanti teman-teman subscriber dari Ning Madu bisa datang ke sini order ya. Nih betul banget sahabat. Dari tembok yang satu dengan tembok yang lain juga sama, ini dekornya lebih menyatu dengan alam ya, lebih seneng ya, Iya, Masya daripada foto-fotonya sendiri. Mungkin ngelihatnya sudah jenuh ya ngelihat fotonya sendiri ya. Ya bukan nggak jenuh sih, cuma nggak ada. Nggak ada. Belum bikin lagi. Betul. Pokoknya nanti kalau pulang dapat satu ya, Oh, sahabat boleh, salam boleh. ya. Apa sih buat kasalam? Oh, ya. Nah kembali ke pembahasan barusan, boleh nggak ke sana dulu? Aduh, Ya, ini ke gimana sana. nih? Kameramen disenyum-senyum banget. Enggak, karena saya terus terang sahabat, saya tuh seneng banget ketika datang ke kamarnya, ke ruangannya Ning Madu. Ini kecil orangnya, Iya. nggak seberapa. Tidak perlu besar, tidak perlu kecil besar ataupun mewah. Yang penting bagaimana tamu itu merasa nyaman ketika datang. Karena besar saja belum tentu kita merasa nyaman. Ya karena ada juga yang ngomong, kapan nih ke rumahnya Neng Madu, jarang banget katanya ke rumah Neng Madu nih. Tapi saya nggak apa ya. Nih sahabat, saya tertarik banget. Iya. Kenapa saya sering datang ke rumahnya Caca Irfan, suami dari Ning Madu? Karena selain dari saya suka akuarium banget, suka banget, dan di sini banyak loh. Jadi kalau ada acara tinggal bakar ya. Langsung disamperin ke salam, Oh Masya iya, Allah. Masya Allah. Kita kasih makan dulu ya. Boleh. Gimana sih cara ngasih makannya? Dikit aja. Ya, Dikit aja. Ini kalau ada acara bisa dibakar ya? Oh enggak tuh, enggak enak, enggak ada rasanya. Oh, nggak ada rasanya. Ini sahabat, Masya Allah. Ini deketin kamera ini bagus banget nih sahabat, Masya Allah ya. Pada nyamperin ya, apalagi gitu. Nah, Masya Allah, lihat. Ini udah berapa lama nih? Oh, ini berapa lama? Ini dulunya kecil-kecil loh, bayi-bayi. Sekarang Masya Allah, ini diambilin juga memang- separuhnya sama Oh memang teman-teman. sampean itu ngerawatnya mulai dari kecil. Dari kecil, Kang, nggak langsung gede begini, Tapi enggak. bukan sampean ya? Bukan. Bukan. Suami dong. Jangan belagu. Enggak Iya. dong. Masya Ini Allah. dulu ada air itunya, Kak, air mancur. Nah, untuk para sahabat-sahabat semua nih, siapa yang suka akuarium di rumah, silahkan komen di kolom komentar ya. Kalau sahabat salam sendiri sangat suka banget ya, karena pokoknya seneng lah bisa rasa jenuh itu merasa Iya, hilang jadi mewarnai pikiran, mewarnai Iya. rumah gitu, ya. dalam rumah. Kita bisa duduk santai Betul sambil banget. melihat akuarium, Obat stres ya, katanya obat ini. stres ya, ikan-ikan yang ada di dalam Betul tuh. banget. Nah, kembali ya. Lanjutkan kembali. Mau masuk? Boleh masuk nggak? Jawab dulu Iya. pertanyaan yang tadi, Iya. Kak. Apa pertanyaannya? Tuh kan sampai peraturan kebijakan yang baru ini nih ya, tambah Masjidil Haram ya? ketat. Iya, betul banget. Untuk peraturan yang ada di Masjidil Haram kemarin, karena saya sholat berjamaah di Masjidil Haram ya sahabat, alhamdulillah saya minimalnya lah setiap minggu 2 atau 3 kali bisa sholat di sana. Karena kenapa ya, mengobati rasa rindu ya, karena kalau sahabat salam datang ke Masjidil Haram itu segala masalah, segala beban pikiran itu terasa hilang Terasa ya, hilang ya, ketika kita khususnya sahabat salam sendiri berada di Masjidil Haram. Kita menikmatin suasana di Masjidil Haram itu sudah, pokoknya rasa stres itu hilang gitu ya. Dan kembali ke pertanyaan barusan, bagaimana sih peraturan yang ada di Masjidil Haram saat ini? Betul. Mungkin ada sebagian sahabat yang mau sholat berjemaah, betul, yang yang pengen mau umrohan ya. Iya. Gimana katanya sekarang keadaannya di Peraturannya sih masih sama dengan sebelum-sebelumnya, tetapi untuk saat ini memang peraturannya sangat ketat banget. ketat banget ya. Beda dengan peraturan yang sebelumnya. Kalau sebelumnya sih saya lihat dari 10 hari sebelumnya, dari peraturan yang sampai 1 tahun, memang peraturan itu untuk masuk ke Masjidil Haram itu hanya kayak satu petugas yang nanya, istilahnya di satu pintu gitu. Kalau sekarang, kemarin saya dengan Cak Faiz Selamat masuk ke Masjidil Haram itu di 3 petugas. Jadi pintu utama, pintu kedua, pintu ketiga itu ditanya semua oleh petugas. Jadi
kalau misalnya kita lulus di pintu pertama, belum tentu pintu kedua lulus. Kalau misalnya pintu pertama, kedua lulus, belum tentu pintu ketiga lulus. Oh, ada lagi ya banyak pintu ya Allah. Itulah, iya sebetulnya sih kalau saya sih sebenarnya banyak yang nanya, kok semakin ketat sih? Kok semakin ketat peraturan Arab Saudi? Kalau saya sih setuju saja. Karena kenapa? Melihat dari penyebaran COVID, penyebaran virus corona ini yang sangat luar biasa di Arab Saudi, tentunya inilah kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Arab Saudi untuk warga lokal ataupun warga asing yang tinggal di Arab Saudi. Tentunya ini satu hal yang sangat baik untuk kita. Karena kenapa? Dengan adanya peraturan tersebut, maka secara tidak langsung jemaah yang datang akan sedikit berkurang dan berdesak-desakan itu akan tambah sedikit. Karena kalau misalnya tidak ada peraturan seperti itu, tentunya ketika ada jemaah yang datang banyak dan ada penyebaran COVID di lapangan, khususnya di Masjidil Haram, tentunya yang menjadi efek buruk itu pastinya Arab Saudi. Arab Saudi ya. Iya, tentunya pasti yang menjadi efek buruk. Ini kemarin umroh dan ternyata dia kena COVID, berarti ada penyebaran di Masjidil Haram gitu. Tentunya kita tidak mau, pemerintah Arab Saudi tidak mau hal ini terjadi dan menjadi efek buruk terhadap pemerintah Arab Saudi. Oleh karena itu, kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Arab Saudi tentunya ini sangat baik demi kebaikan dan keselamatan kita bersama. Dan mungkin nggak ada itu lagi ya Kak, apa sih namanya, hajian mungkin lagi ya. Untuk hajian untuk hajian tahun ini sih ada Allah alam. Ya. Ya, karena kenapa kita tetap mengacu terhadap perkembangan COVID untuk saat ini. Karena kenapa? Kalau misalnya kalau saya sih prediksinya seperti ini. Iya. Kalau misalnya perkembangan COVID semakin menurun, insya Allah pelaksanaan ibadah umroh itu pasti ada. Kalaupun nanti pas COVID-19 ini naik, kemungkinan besar juga pelaksanaan ibadah umroh itu pelaksanaan ibadah haji itu tidak ada. Tetapi untuk pelaksanaannya itu pasti ada. Karena kenapa? Tetapi perlu diperhatikan, mungkin dari warga lokal yang melaksanakan ibadah umroh ataupun warga yang memang sudah ada di Arab Saudi tetapi tidak menerima dari negara-negara lain seperti itu. Tapi intinya kalau ada tidaknya insya Allah pasti ada, tetapi dibatasi apakah ada dari warga asing ataukah memang warga lokal yang bisa melaksanakan ibadah haji. Dan mungkin ini misalkan ditutup ya Kak, kebijakan ini lebih lama lagi, mungkin nggak ada tarawih lagi nih ya bulan puasa ini. Ya Allah alam sih, kita tetap berdoa ya pastinya, mudah-mudahan COVID ini, musibah ini cepat diangkat oleh Allah. Amin, ya. Mudah-mudahan pemerintah Arab Saudi memberikan sedikit kelonggaran untuk warga lokal, wabil khusus teman-teman TKI yang ada di Arab Saudi. Mudah-mudahan bisa melaksanakan ibadah secara normal, bisa melaksanakan ibadah puasa, karena sebentar lagi kita akan melaksanakan ibadah bulan puasa, bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita juga disampaikan ke bulan yang penuh berkah, penuh ampun, dan mudah-mudahan kita diberikan kesempatan oleh Allah bisa segera sampai ke Baitullah, bisa segera menjalankan ibadah umroh dan ibadah haji. Amin. Nih, saya penasaran di dalam kayak ada akuarium nih. Ini julid banget nih. Gak apa-apa dong, karena mau juga tamu, tapi boleh ya. Boleh, silakan. Ini untuk apa sebelumnya nih? Ini buat TV ya, buat nyantai kalau kita berdua, kalau suami pulang kerja, saya pulang kerja, kita duduk di sini sambil ngopi-ngopi, ngobrol-ngobrol. Ini TV penisnya enggak? Enggak ada. Enggak ada ya. Jadi TV mungkin kayak nonton YouTube gitu ya. Kayak YouTube biasa, gitu. Kayak di HP gitu. Kita masuk sahabat. Allah ya. Ini akuarium, wow. Ini dulu ada ikan gedenya ini. Kemana tapi ada yang ngambil ini, nggak tahu nih. Orang berarti yang ngambil ya, julid berarti itu ya. dari kecil loh, saya urus. Masya Allah, ini sahabat lebih dekat. Ini karena bersih banget ya, beda kayaknya ya. Ini teksturnya juga, ikannya hampir sama ya, Masya Allah ya. Ikannya hampir sama sih. Kalau beli di Arab, kalau boleh tahu ini kira-kira berapa sih ini kalau beli ikan kayak gini, ikan kalau hias beli ini? Ikan kadang 20 real 3 biji. 20 real 3 biji ya? Iya, 20 real 3 biji. Dan yang ngerawat ini memang keluarga Ning ya? Iya, suami tetamanya Mas. Ini masih baru ya? Baru. Ini dulunya kecil-kecil loh, Kang, nggak langsung gede begini, cuma 5 biji belinya waktu itu.
Kalau Cuma misalnya banyak beranak. ini apa namanya untuk beli tempatnya sendiri ini kira-kira berapa? Ini bikin Oh, kak. bikin sendiri? Iya. Masya Allah. Siapa pernah beli bikin. Nih, Masya Allah, terus sabar, yang ini Bang. apa sih manfaatnya nih? Gak tahu pokoknya seneng banget sih kak. Iya, Hiasan-hiasan gitu. Ini padahal cuma hiasan ya. Iya biarpun mungut gitu. Tapi itu ya, tapi akhirnya kita betah ya dengan Betah, Masya cuaca-cuaca Allah. Gak tahu, seneng banget. kayak dekorasi seperti ini Iya. betah banget ya, Masya Allah ya. Mewarnai suasana kamar rumah gitu. Iya. Oh ini ya gambarnya siapa ini nih? Oh itu suami. Oh, suami. Masya Itu Allah. nih waktu ke Madinah. Masih rapi ya, Iya. tersusun rapi. Iya ya. dong, harus Biar punya tersusun dokumen ya. betul banget buat Biar kenangan juga. Buat kenangan juga. Iya. Masya Allah. Karena- Ini dia cek sekalian. Aduh, Bis. jangan dong itu mah malu banget. Oh, Masya Allah, apaan ini sahabat? Ya, biar sahabat tahu kediamannya Ning Madu karena sekaligus saya walaupun ada di channelnya beliau, kalau hanya dibawa obrolan duduk, gak mungkin ini akan dijebak kayak gini sahabat. Tapi yang pasti ini untuk para sahabat-sahabat semua, tidak ada lain hanya sekedar silaturahmi ke kediamannya beliau dan beliau juga welcome. Terima kasih, Sekaligus banyak yang pertanyaan sih, oh Ning Madu itu tinggalnya di mana? Katanya Iya. apa di kota Jeddah atau di kota Taif? Karena beliau memang di kota Taif ya Taif, bersama ya, suami, bersama suami. bersama keluarganya dan alhamdulillah hari ini sahabat salam bisa silaturahmi ke kediamannya beliau Makasih, ya. Kak, jangan bosan. Insya Allah enggak sih, yang penting dapat parfum pulangnya nanti ini. Parfum murah. Terima kasih sahabat-sahabat semua yang sudah mengikuti obrolan santai Neng Madu bersama Kak Sahabat Salam ya. Jangan lupa dukungannya terus buat Neng Madu biar tambah semangat dengan cara like, komen, dan subscribe. Bila ada kritik dan saran komen ya di kolom komentar. Nah buat Kak Sahabat Salam sendiri pesan-pesan dong buat subscribernya Neng Madu. Ya pokoknya untuk semua teman-teman khususnya dari subscribernya Neng Madu ya, jangan bosan-bosan selalu berikan dukungan yang terbaik Betul banget. dan berikan komentar yang positif. Sahabat Salam hanya bisa mendoakan untuk para sahabat-sahabat semua yang selalu mengikuti channel kami, baik dari Sahabat Salam sendiri, wabil khusus dari Neng Madu ya, dari perjalanan dari awal sampai akhir tentunya channel kami tidak akan berkembang tanpa supportan dari sahabat-sahabat semua. Saya doakan mudah-mudahan sahabat yang menonton diberikan kesehatan oleh Allah. Amin, ya Mudah-mudahan yang sakit diangkat penyakitnya oleh Allah dan yang punya hutang banyak mudah-mudahan segera dilunasi Amin, hutangnya oleh amin. Allah dan mudah-mudahan segala musibah ini cepat diangkat oleh Allah. Doa terbaik dari sahabat salam yang tidak pernah lupa untuk semua sahabat-sahabat tidak terkecuali dari mana mudah-mudahan diberikan kesempatan oleh Allah bisa segera menjalankan ibadah umroh dan ibadah haji. Dan Kak Salam ini selalu mensupport Neng Madu loh dari awal dan sampai sekarang, Masya Allah. Tentunya senior ya banget. Makasih banget. saya tidak ada maksud lain. Saya hanya merasa bangga tersendiri, bukan bangga intinya oh saya senior, enggak. Intinya siapapun yang mau membangun channel YouTube, tidak hanya Neng Madu dan teman-teman vlogger yang lain, siapapun yang mau bergabung menjadi vlogger, ayo silahkan kita bangkit bersama, kita support bersama. Mudah-mudahan kita ada jalan di YouTube juga dan mudah-mudahan kita juga bisa memberikan info-info terbaru seputar YouTube dan mudah-mudahan video yang kita bagikan bermanfaat untuk orang banyak dan wabil khusus teman-teman yang yang ada di Indonesia. Dan mungkin ini ya keadaan rumahnya Neng Madu kecil ya beginilah rumah kontrakan. Tapi nyaman lah. Yang penting bersama suami. Iya, pastinya. Kecil tapi indah. Kecil tapi indah terus tapi, nyaman. Sebelum nutup nih. Apa nih apa? Enggak, untuk kamar seperti ini nih mungkin bisa dijawab ya. Kira-kira kalau misalnya karena banyak kemarin ini 3 hari kemarin banyak yang nanya. Kalau sewa kos rumah di kota Taif itu, kamar di kota Taif itu kayak gini nih, kira-kira kisaran berapa? Setahun ya, setahun 6.000. Oh, hitungan setahun ya? Setahun ya. Tahun 6.000 sekitar 20 juta ya? 20 juta. Kurang lebih 20 juta. Jadi untuk para sahabat yang kemarin nanya nih, sahabat salam tolong dong review kalau ngontrak rumah di Taif itu kira-kira berapa? Taif itu murah Kak, gede tapi murah. Iya, memang lebih murah dari kota Jeddah. Betul. Murahnya luar biasa ya, separuh harga. Bahkan di rumahnya teman saya yang kemarin itu 12.000 setahun. Di mana? Di Kak Asma itu kan hampir 13.000, 13.000-an satu tahun. Dan ini 6.000 sangat 6.000 ya. Enak ya, nyaman, Alhamdulillah, tetap ya, damai sentosa ya. Nyaman. Nah, sekali lagi untuk sahabat-sahabat semua, terima kasih yang sudah mengikuti channel Neng Madu sampai selesai. Jangan lupa selalu berikan dukungan yang terbaik, komentar yang positif agar kami tambah semangat berbagi informasi-informasi seputar Arab Saudi. Saya sahabat salam undur diri. Saya Neng Madu.
Dari kediamannya Madu kami mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.